Di saat hidup di kampung makin susah, Ardi nekat berangkat ke Amerika jadi TKI. Niatnya cuma cari uang, tapi takdir malah membawanya ke rumah besar misterius, dan perempuan cantik di kursi roda bernama Olivia. Cinta pun datang, tapi ternyata bukan cinta biasa. Ini, kutukan, dan kisah ini belum berakhir. Ardi adalah anak tukang tambal ban di sebuah desa kecil di Wonosobo, Jawa Tengah. Hidup di kampung makin susah. Kerjaan enggak ada. Makan pun kadang bingung. Sampai suatu hari, aku ditawarin kerja jadi TKI di Amerika. Bayarannya 100 juta rupiah sebulan. Kerjaannya cuman ngurusin majikan cantik yang lumpuh. Aku enggak mikir panjang. Langsung angguk. Yang penting bisa kirim duit buat orang tua. Hari itu, aku sampai di Los Angeles. Rumahnya gede banget. Kayak di film-film. Pagar besi tinggi, taman luas, suasana sepi tapi bersih rapi. Pintu dibuka sama cowok bule pakai jas hitam, rambutnya licin disisir ke belakang. Mukanya serius banget, kayak bodyguard mafia. Dia bilang, "You must be Ardi." Aku jawab pelan, "Yes, I'm ready, from Indonesia." Dia cuma angguk, langsung nyuruh masuk. Langkahku gemetar waktu lihat dalam rumah, kayak hotel bintang 5. Dan di ujung ruangan itu, aku lihat dia, Olivia. Cewek bule cantik duduk di kursi roda. Kulit putih bersih, rambut coklat ikal sebahu. Matanya tajam tapi lelah, badannya agak gemuk. Tapi justru itu yang bikin dia terlihat manis. Pas dia buka suara, suaranya pelan, tapi langsung bikin jantung aku lari maraton. Awalnya, aku cuma mau patuh, kerjain tugas. Tapi sejak tangan Olivia narik tanganku, nempelin ke pahanya, hidupku berubah. Ini bukan cinta biasa, ini jebakan. Jebakan halus yang pelan-pelan bikin aku enggak bisa pulang. Aku yang niatnya cuma kerja, sekarang tiap malam malah kepikiran wajahnya. Senyumnya, sikap galaknya, dan bisikan pelannya waktu dia bilang, "Stay with me, Ardi." Aku tahu ini salah, tapi siapa yang bisa nolak? Cinta bisa datang dari mana aja. Termasuk dari kursi roda di rumah sepi pinggir Los Angeles. Ruang tamu mewah. Di ujung ruangan, terlihat Olivia di kursi roda. Cantik, kulit putih, rambut coklat ikal sebahu, mata tajam. Lelah, itu dia, Olivia. Cewek bule paling cantik yang pernah aku lihat. Mata tajam, tapi lelah. Badannya agak berisi, tapi manis banget. Olivia memandangi Ardi. Hening. Olivia pelan. "Come here. What's your name?" Ardi pelan menunduk. "Ardi, from Wonosobo." Olivia tersenyum tipis, lalu menarik tangan Ardi, ditempelkan ke pahanya. Sejak detik itu, hidupku berubah. Ini bukan kerja biasa, ini jebakan. Suara detak jantung pelan. Cinta itu aneh. Kadang datang dari kursi roda di ujung Los Angeles. Beberapa hari kemudian, hari-hari di rumah itu makin aneh. Olivia makin sering manggil aku tengah malam. Kadang cuma minta duduk di sampingnya. Kadang, minta peluk. Ardi duduk di kursi samping ranjang Olivia. Olivia pegang tangan Ardi. "Olivia pelan L. You, make me feel alive. Ardi." Ardi, lirik. "Aku cuma kerja. Live." Olivia, senyum misterius. "Not anymore." Malam berikutnya, ruang belakang. Ardi gak sengaja dengar percakapan bodyguard sama dokter tua. "BODYGUARD tegas. Obatnya jangan dikurangin. Kita gak boleh kehilangan dia." "Dokter." "Bingung tapi tuan. Dia makin obsesif sama perawat itu. Bisa bahaya." "Bodyguard urusan gue, bukan lo. Jaga mulut." Ardi terkejut, mundur pelan. Ada yang gak beres. Tapi aku terlanjur masuk terlalu jauh. Kamar Olivia. Hujan deras. Olivia menangis. Manggil Ardi. Olivia panik. "Don't leave me. Ardi. Please, you promised." Ardi, bingung. "Pelan, aku gak pernah janji." "Leave." Olivia pegang pisau kecil dari laci. Tangannya gemetar. Olivia hisap napas. "If you leave, no one leaves this house alive." Ardi panik. Pelan-pelan mundur. Bodyguard tiba-tiba muncul di belakang. "BODYGUARD. Serius terlambat, Ardi. Lo gak bisa keluar." Aku kira aku datang ke sini buat kerja. Tapi ternyata, aku dijebak jadi tahanan di rumah ini.
Olivia bukan cuma lumpuh, dia juga sakit jiwa. Dan aku jadi mainannya. Suara detak jantung Maki N kencang. Kamera fokus ke wajah Olivia yang tersenyum aneh. Hati-hati, cinta bisa jadi jerat paling halus. Pelarian yang gagal. Pagi hari. Di halaman rumah, Ardi duduk di taman. Tatapan kosong. Pakai kaos polos warna abu-abu. Ada tulisan kecil di dada kiri. Alex Saputra 98. Udah seminggu aku di sini. Gak ada sinyal. Gak boleh keluar. Semua pintu dikunci. Kayak tahanan. Tapi aku gak bisa terus begini. Ardi intip-intip sekitar. Nyari kesempatan kabur. Olivia duduk di kursi roda. Pakai dress santai warna krem. Ada tulisan, Alex Saputra 98, kecil di bagian dada, L. Olivia senyum pelan, where are you going? Ardi. Ardi kaget, enggak, cuma lihat taman. Leave. Olivia mendekat. Tatap tajam, don't lie to me. Ardi makin cemas. Malam hari. Di dapur. Ardi ambil kunci cadangan dari laci. Ngendap-ngendap ke pintu belakang. Tapi saat buka pintu, bodyguard udah nunggu di situ. BODYGUARD, dingin, kau pikir, bisa keluar segampang itu. Ardi panik, aku cuma butuh udara. Bodyguard dorong Ardi balik masuk rumah. BODYGUARD, pelan, lo bagian dari rumah ini sekarang. Ingat itu. Olivia tunggu di kamar. Senyum misterius. Tangan bawa kotak kecil. OLIVIAI have something for you. Dia buka kotak. Isinya liontin kecil bertuliskan, Mine forever. Olivia bisik, no one leaves me, ever. Aku makin sadar. Ini bukan cuma soal cinta. Ini soal hidup dan mati. Dan entah kenapa, makin hari aku makin susah jauh dari dia. Kamera zoom ke tulisan, Alex Saputra 98, di baju Ardi. Kadang, cinta itu racun paling manis. Kebenaran terungkap, malam berkabut. Ruang bawah tanah. Ardi berhasil cari-cari celah. Nemuin pintu ke ruang bawah tanah. Gelap, penuh barang-barang tua. Ada foto-foto Olivia waktu kecil dan foto beberapa perawat lain, dengan tanda silang di wajah mereka. Ternyata aku bukan perawat pertama di sini, dan kayaknya aku juga gak bakal jadi yang terakhir. Ardi pegang foto, semua perawat cowok, semua wajahnya disilang merah. Olivia duduk di kursi roda, pakai dress putih, tulisan, Alex Saputra 98, di bagian dada. Matanya sayu, senyum sinis. Olivia pelan, I warnet you, Ardi. No one, leaves. Ardi, dengan berani aku gak takut lagi. Leave. Olivia lempar liontin ke lantai, pecah. Dalamnya ada potongan kecil rambut hitam. Olivia bisik, you were mine, from the start. Pertarungan terakhir, bodyguard muncul. Dorong Ardi ke dinding. Ardi lawan. Berhasil nyenggol pisau. Bodyguard terjatuh. Olivia panik. Merangkak dari kursi roda. Aku tahu, ini malam terakhirku di rumah ini. Entah hidup, atau mati. Ardi dorong Olivia ke lantai. Ambil kunci mobil dari saku bodyguard. Lari keluar. Hujan deras. Sirene polisi mulai terdengar. Di mobil, Ardi buka dompet. Ada foto lama. Foto anak kecil perempuan yang pernah main bareng dia di kampung. Ternyata itu Olivia waktu kecil. Dia, Olivia, kok bisa? Ardi sok. Mobil melaju ke jalanan basah. Kamera zoom ke tulisan, Alex Saputra 98, di bajunya. Kadang, yang kita lariin, justru udah lama ngikutin kita. Konsep poste cinta di kursi roda Angeles. Background rumah tua bergaya Gothic Los Angeles. Malam berkabut. Ardi berdiri dengan wajah tegang. Pakai kaos abu-abu bertuliskan, Alex Saputra 98, di dada kiri. Olivia duduk di kursi roda. Dress putih krem. Tulisan, Alex Saputra 98, di bagian dada. Tatapan Olivia penuh misteri. Tangan pegang liontin kecil. Di bawah, tagline, cinta bisa jadi jebakan paling halus. Ini makin seru karena Ardi yang udah kabur. Ternyata gak bisa lepas dari bayang-bayang Olivia. Bakal ada twist baru juga di sini. Langsung nih apartemen kecil. Los Angeles. Ardi berhasil kabur dan tinggal di apartemen sempit pinggir kota. Malam itu dia gelisah. Gak bisa tidur.
Di tangannya masih tergenggam liontin pecah yang dia ambil dari rumah Olivia. Aku kira udah selesai. Aku kira udah bebas. Tapi setiap malam, aku masih dengar suara dia manggil namaku. Terdengar suara samar. Ardi. Kafe sepi. Siang hari. Ardi ketemu seorang wanita tua misterius yang bilang pernah kerja di rumah itu dulu. Wanita tua lirih, kamu pikir kamu bisa lari? Olivia. Dia bukan manusia biasa, nak. Dia itu kutukan. Semua yang pernah kerja di rumah itu gak pernah bisa benar-benar pergi. Ardi terkejut, apa maksudnya? Wanita tua, dia bisa ikuti kamu lewat apa aja. Benda, ingatan, bahkan mimpi. Malam hari. Apartemen Ardi. Lampu mati tiba-tiba. Ardi panik. Cari lilin. Saat lilin nyala, di depan cermin muncul bayangan Olivia di belakangnya. Olivia senyum manis tapi menyeramkan. I told you. No one leaves me. Ardi kaget. Lari keluar apartemen. Tapi kemanapun dia pergi, tulisan Alex Saputra 98 muncul di kaca mobil, di tembok jalan, bahkan di cermin toilet umum. Ardi kelelahan, duduk di halte sepi. Saat itu, seorang wanita muda duduk di sebelahnya, senyum ramah. Wanita muda, my name's Olivia. Ardi langsung pucat, kamera zoom out pelan. Suara detak jantung makin cepat. Mungkin, aku gak pernah benar-benar keluar dari rumah itu. Cinta bisa jadi kutukan abadi. Rahasia di balik liontin, tempat penyimpanan barang bekas. Ardi nemuin tempat penyimpanan barang bekas milik mantan penghuni rumah Olivia. Ada kotak berisi buku harian tua berdebu. Aku harus cari jawaban sebelum aku jadi gila. Ardi buka buku harian itu. Halaman pertama ada tulisan, Diari Olivia Saputra, 1898. Ardi bingung. 1898. Mustahil. Isi DIARY. Isi diari mengungkap bahwa Olivia bukan manusia biasa. Dia wanita keturunan campuran Indonesia Amerika dari zaman kolonial yang kena kutukan abadi. Hidup di tubuh berbeda, tapi dengan ingatan yang tetap. Dan dia hanya bisa terhubung dengan orang bernama Alex Saputra 98, kode nama turun-temurun. Narasi DIARYVO, dan aku akan terus mencari Ardi berikutnya, sampai aku bisa bebas. Ardi panik. Ardi sadar, liontin, nama di baju, dan semua simbol, Alex Saputra 98, adalah tanda terkutuk untuk mengikat mangsa Olivia. Ardi teriak dalam hati, gila, aku harus hancurin liontin ini. Penghancuran liontin. Ardi bawa liontin ke gereja tua. Saat dihancurkan, terdengar suara jeritan panjang Olivia dari kejauhan. Tiba-tiba rumah Olivia di layar monitor CCTV gereja terbakar sendiri. Aku kira semua udah selesai. Beberapa bulan kemudian, Ardi tinggal di kota baru. Saat beli minum di minimarket, kasir cewek senyum manis. Kasir senyum manis. Suara familiar, "Hai, my name's Olivia." Ardi drop botol minuman. Tangan gemetar. Ardi pelan, astaga. Dia belum pergi. Tulisan di dinding minimarket, Alex Saputra 98, dicoret tapi samar masih terlihat. Apakah Ardi bisa lepas dari kutukan Olivia? Ataukah cinta terlarang ini akan terus mengejarnya kemanapun dia pergi? Saksikan kelanjutan kisahnya, hanya di Cinta di Kursi Roda Los Angeles. Ardi, seorang pemuda dari Wonosobo, Jawa Tengah, tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang tukang tambal ban yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ardi memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk membantu keluarganya. Suatu hari, Ardi menerima tawaran pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan gaji yang sangat menggiurkan, yaitu 100 juta rupiah per bulan. Pekerjaan itu adalah untuk merawat seorang majikan yang lumpuh. Ardi merasa ini adalah kesempatan emas untuk membantu keluarganya secara finansial. Setelah melewati proses seleksi dan persiapan, Ardi akhirnya berangkat ke negara tujuan. Setibanya di sana, ia disambut oleh keluarga majikannya. Yang menarik perhatian Ardi adalah Olivia, putri majikan yang tampaknya berusia sekitar 20-an tahun. Pandangan Olivia sangat tajam dan memesona Ardi.
Ardi segera memulai pekerjaannya merawat majikannya dengan penuh dedikasi. Ia tidak hanya fokus pada tugasnya, tetapi juga berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan keluarganya. Olivia, yang awalnya hanya memperhatikan Ardi dari jauh, mulai mengagumi kerja keras dan ketulusan Ardi. Seiring waktu, Olivia dan Ardi semakin dekat. Olivia jatuh cinta pada Ardi karena kepribadiannya yang baik hati dan pekerja keras. Namun, perbedaan status sosial dan pekerjaan membuat Olivia merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ardi, yang awalnya hanya fokus pada pekerjaannya, mulai menyadari perasaan Olivia. Ia juga merasakan sesuatu yang spesial terhadap Olivia, tetapi ia merasa tidak pantas karena perbedaan status mereka. Kisah cinta antara Olivia dan Ardi bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, termasuk reaksi keluarga Olivia yang mungkin tidak akan menerima hubungan mereka dengan baik. Namun, cinta dan kerja keras Ardi, serta keberanian Olivia untuk mengungkapkan perasaannya, mungkin akan membawa mereka pada akhir yang bahagia. Ardi dan Olivia semakin dekat, meskipun mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka tidaklah mudah. Olivia, yang biasanya memiliki kendali atas hidupnya, merasa dirinya jatuh cinta lebih dulu dan ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ardi. Suatu hari, ketika Ardi sedang merawat ayahnya di ruang tamu, Olivia memberanikan diri untuk mendekati Ardi. "Ardi, aku ingin bicara denganmu," kata Olivia dengan suara yang lembut. Ardi, yang sedang membantu ayah Olivia untuk duduk dengan nyaman, menoleh ke arah Olivia. "Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Olivia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang kita. Aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi." Ardi terkejut, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang spesial antara mereka. "Olivia, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku khawatir tentang bagaimana keluarga kamu akan menerima hubungan kita," ungkap Ardi dengan jujur. Olivia tersenyum lembut. "Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain jika itu tentang kamu. Aku ingin kita mencoba menjalani hubungan ini bersama," katanya dengan mata yang berbinar. Ardi merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi ia tidak bisa menyangkal perasaannya terhadap Olivia. "Aku juga ingin itu," kata Ardi. Senyumnya melebar. Mereka berdua saling menatap, dan tanpa perlu kata-kata lagi, mereka tahu bahwa hubungan mereka akan menjadi petualangan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan. Ardi dan Olivia memutuskan untuk menjalani hubungan mereka secara diam-diam, setidaknya untuk sementara waktu. Mereka berdua tahu bahwa keluarga Olivia mungkin tidak akan menerima hubungan mereka dengan baik, jadi mereka sepakat untuk merahasiakannya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin kuat. Ardi terus merawat ayah Olivia dengan penuh dedikasi, sementara Olivia membantu Ardi dalam berbagai hal, termasuk membantunya belajar bahasa Inggris dan membantu dia memahami budaya lokal. Suatu hari, ayah Olivia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ia bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit dan bahkan berbicara dengan lebih jelas. Ardi sangat gembira melihat kemajuan ini dan merasa bahwa semua kerja kerasnya telah terbayar. Olivia juga merasa bahagia melihat ayahnya membaik. Ia semakin dekat dengan Ardi dan merasa bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Mereka berdua sering berbicara tentang masa depan mereka dan bagaimana mereka bisa bersama. Namun, rahasia mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, Ibu Olivia mengetahui tentang hubungan mereka. Ibu Olivia terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya jatuh cinta dengan seorang TKI. "Aku tidak bisa percaya bahwa kamu jatuh cinta dengan seseorang yang bekerja sebagai pembantu," kata Ibu Olivia dengan nada yang keras. Olivia mencoba menjelaskan perasaannya, tapi Ibu Olivia tidak mau mendengarkan. "Kamu harus melupakan dia dan mencari seseorang yang lebih sesuai dengan status kita," katanya dengan tegas. Olivia merasa sedih dan frustrasi. Ia tahu bahwa Ibu Olivia tidak akan mudah menerima hubungan mereka, tapi ia berharap bahwa Ibu Olivia bisa memahami perasaannya. Ardi juga merasa sedih ketika mengetahui bahwa Ibu Olivia tidak menyetujui hubungan mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah Oliva dan Ardi bisa mengatasi perbedaan status sosial mereka dan menjalani hubungan mereka dengan bahagia? Olivia dan Ardi memutuskan untuk berbicara dengan ayah Oliva, berharap bahwa ayahnya bisa lebih memahami situasi mereka. Ayah Olivia, yang telah membaik secara signifikan berkat perawatan Ardi, mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Aku tahu bahwa kalian berdua memiliki perasaan yang kuat satu sama lain, kata ayah Olivia dengan suara yang lembut. Aku juga melihat bagaimana Ardi merawatku dengan penuh dedikasi. Aku percaya bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau latar belakang. Olivia merasa lega mendengar kata-kata ayahnya. Ia berharap bahwa ayahnya bisa membantu mengubah pikiran ibunya. Namun, Ibu Oliva masih tidak bisa menerima hubungan mereka. Aku tidak peduli dengan perasaan kalian, kata Ibu Oliva dengan tegas. Aku tidak ingin putriku menikah dengan seseorang yang tidak memiliki status sosial yang sama dengan kita. Olivia merasa sedih dan frustrasi. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan mudah menerima hubungan mereka, tapi ia berharap bahwa ibunya bisa memahami perasaannya. Ardi juga merasa sedih ketika mengetahui bahwa Ibu Oliva masih tidak menyetujui hubungan mereka. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Olivia. Ia ingin menjelaskan perasaannya dan menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang tidak pantas untuk Olivia. Ibu, aku tahu bahwa aku tidak memiliki status sosial yang sama dengan keluarga Anda, kata Ardi dengan suara yang lembut. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku memiliki hati yang baik dan aku mencintai Olivia dengan tulus. Ibu Oliva terkejut dengan kata-kata Ardi. Ia tidak menyangka bahwa Ardi bisa berbicara dengan begitu bijak dan penuh perasaan. Untuk pertama kalinya, Ibu Oliva mulai mempertanyakan pendapatnya tentang hubungan mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ibu Olivia akhirnya bisa menerima hubungan mereka? Ibu Oliva terkesan dengan kata-kata Ardi dan mulai mempertanyakan pendapatnya tentang hubungan mereka. Ia meminta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali keputusannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Oliva memanggil Oliva dan Ardi ke ruang tamu. Ia terlihat lebih tenang dan bijak daripada sebelumnya. Oliva, aku telah memikirkan tentang hubunganmu dengan Ardi, kata Ibu Oliva dengan suara yang lembut. Aku sadar bahwa aku telah salah dalam menilai Ardi. Ia memang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi ia memiliki hati yang baik dan mencintaimu dengan tulus. Oliva merasa lega dan bahagia mendengar kata-kata ibunya. Ia berharap bahwa ibunya bisa menerima hubungan mereka. Aku ingin kalian berdua bahagia, lanjut Ibu Oliva. Aku tidak ingin memisahkan kalian. Aku menerima hubungan kalian dan aku akan mendukung kalian berdua. Oliva dan Ardi merasa bahagia dan lega. Mereka berdua memeluk Ibu Oliva dan berterima kasih atas keputusannya. Setelah itu, Oliva dan Ardi bisa menjalani hubungan mereka dengan lebih bebas. Mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama dan merencanakan masa depan mereka. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk melamar Oliva. Ia membawa Oliva ke tempat yang indah dan romantis, dan kemudian mengeluarkan cincin pertunangan. Oliva, aku mencintaimu dengan segenap hatiku, kata Ardi dengan suara yang lembut. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Oliva merasa bahagia dan terharu. Ia mengangguk dan menerima lamaran Ardi. Ya, aku mau, kata Oliva dengan suara yang penuh emosi. Ardi memasang cincin pertunangan di jari Oliva, dan mereka berdua memeluk erat. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Setelah pertunangan, Oliva dan Ardi mulai merencanakan pernikahan mereka. Mereka berdua ingin memiliki pernikahan yang indah dan berkesan, dan mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Ibu Oliva, yang sebelumnya tidak menyetujui hubungan mereka, kini menjadi salah satu pendukung terbesar mereka. Ia membantu Oliva dan Ardi dalam mempersiapkan pernikahan, dan ia juga membantu mereka dalam memilih gaun pernikahan dan dekorasi. Ayah Oliva, yang telah membaik secara signifikan berkat perawatan Ardi, juga sangat bahagia melihat putrinya menikah dengan seseorang yang dicintainya. Ia memberikan restu kepada Oliva dan Ardi, dan ia juga membantu mereka dalam mempersiapkan pernikahan. Hari pernikahan akhirnya tiba, dan Oliva dan Ardi menikah di sebuah gereja yang indah. Mereka berdua terlihat bahagia dan cinta.
dan mereka berdua saling berjanji untuk mencintai dan merawat satu sama lain seumur hidup. Setelah pernikahan, Oliva dan Ardi hidup bahagia bersama. Mereka berdua memiliki rumah yang indah, dan mereka berdua memiliki keluarga yang harmonis. Ardi tetap merawat ayah Oliva, dan Oliva membantu Ardi dalam merawat ayahnya. Mereka berdua juga memiliki anak-anak yang cantik dan pintar, dan mereka berdua mencintai anak-anak mereka dengan segenap hati. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka telah membawa mereka ke tempat yang indah, dan mereka berdua bersyukur atas cinta mereka. Oliva dan Ardi hidup bahagia selamanya, dan mereka berdua menjadi contoh bagi orang lain tentang cinta yang sebenarnya. Mereka berdua menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau latar belakang, dan bahwa cinta dapat membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Setelah beberapa tahun menikah, Oliva dan Ardi memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Mereka berdua memiliki passion yang sama dalam bidang kuliner, dan mereka berdua ingin membuka restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia. Dengan bantuan ayah Oliva, mereka berdua berhasil membuka restoran yang indah dan nyaman. Restoran mereka menjadi sangat populer di kalangan masyarakat lokal, dan mereka berdua berhasil membangun reputasi sebagai pasangan yang sukses dalam bidang kuliner. Anak-anak mereka juga tumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan berbakat. Mereka berdua memiliki passion yang berbeda-beda, tapi mereka berdua sama-sama memiliki rasa cinta yang besar terhadap keluarga dan bisnis keluarga. Oliva dan Ardi sangat bangga dengan anak-anak mereka, dan mereka berdua terus mendukung anak-anak mereka dalam mencapai impian mereka. Mereka berdua tahu bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup, dan mereka berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Suatu hari, Oliva dan Ardi memutuskan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Mereka berdua ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk merayakan cinta mereka, dan mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang indah. Mereka berdua memilih untuk pergi ke Bali, dan mereka berdua menghabiskan waktu yang indah di sana. Mereka berdua menikmati keindahan alam, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan menikmati makanan yang lezat. Pada malam terakhir perjalanan mereka, Ardi membawa Oliva ke pantai yang indah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Oliva. "Apa ini?" tanya Oliva dengan rasa ingin tahu. "Buka saja," kata Ardi dengan senyum. Oliva membuka kotak kecil itu, dan ia menemukan sebuah kalung yang indah dengan liontin yang bertuliskan, 10 tahun cinta. Ia merasa terharu dan bahagia, dan ia memeluk Ardi dengan erat. "Terima kasih, sayang," kata Oliva dengan suara yang penuh emosi. "Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku juga mencintaimu, sayang," kata Ardi dengan suara yang lembut. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu." Mereka berdua memeluk erat, dan mereka berdua menikmati keindahan malam di pantai yang indah. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang, dan mereka berdua tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah perjalanan ke Bali, Olivia dan Ardi kembali ke rumah mereka dengan perasaan yang bahagia dan puas. Mereka berdua merasa bahwa perjalanan mereka telah memperkuat cinta mereka dan membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka berdua kembali ke rutinitas sehari-hari mereka, tapi mereka berdua selalu memiliki waktu untuk bersama dan menikmati kebersamaan mereka. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah hal yang paling berharga dalam hidup, dan mereka berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk menjaga dan memperkuat cinta mereka. Suatu hari, anak-anak mereka datang kepada mereka dengan ide untuk mengadakan acara keluarga besar. Mereka berdua ingin mengundang semua keluarga dan teman-teman untuk merayakan cinta dan kebersamaan mereka. Olivia dan Ardi sangat senang dengan ide anak-anak mereka, dan mereka berdua langsung mulai mempersiapkan acara tersebut. Mereka berdua bekerja sama dengan anak-anak mereka untuk memilih tempat, menu makanan, dan dekorasi yang tepat. Hari acara tiba, dan keluarga besar Oliva dan Ardi berkumpul di tempat yang indah. Mereka berdua menikmati makanan yang lezat, bermain game, dan berbagi cerita. Olivia dan Ardi merasa sangat bahagia melihat keluarga mereka berkumpul dan menikmati kebersamaan. Pada malam hari, Olivia dan Ardi berdiri di depan keluarga mereka dan berbicara tentang cinta dan kebersamaan mereka.
Mereka berdua berterima kasih kepada keluarga mereka atas dukungan dan cinta mereka. Kita berdua sangat beruntung memiliki keluarga seperti kalian, kata Olivia dengan suara yang penuh emosi. Kita berdua mencintai kalian semua dan kita berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk kalian. Kita berdua setuju, kata Ardi dengan senyum. Kita berdua mencintai kalian semua dan kita berdua akan terus menjaga dan memperkuat cinta kita. Keluarga mereka bertepuk tangan dan memberikan ucapan selamat kepada Olivia dan Ardi. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan puas, dan mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Setelah acara keluarga besar, Olivia dan Ardi merasa sangat bahagia dan puas. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka telah membawa kebahagiaan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Mereka berdua terus menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan kebersamaan. Mereka berdua selalu memiliki waktu untuk bersama dan menikmati kebersamaan mereka. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Dan mereka berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk menjaga dan memperkuat cinta mereka. Suatu hari, Olivia dan Ardi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang spesial untuk merayakan cinta mereka. Mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Eropa, mengunjungi tempat-tempat yang indah dan romantis. Mereka berdua menghabiskan waktu yang indah di Eropa, menikmati keindahan alam, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan menikmati makanan yang lezat. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan puas, dan mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Pada malam terakhir perjalanan mereka, Olivia dan Ardi berdiri di depan Menara Eiffel di Paris, menatap keindahan kota yang indah. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan puas, dan mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka berdua. Aku mencintaimu, sayang, kata Olivia dengan suara yang lembut. Aku juga mencintaimu, sayang, kata Ardi dengan senyum. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Mereka berdua memeluk erat, menikmati keindahan malam di Paris. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka berdua. Dan mereka berdua tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah perjalanan ke Eropa, Olivia dan Ardi kembali ke rumah mereka dengan perasaan yang bahagia dan puas. Mereka berdua merasa bahwa perjalanan mereka telah memperkuat cinta mereka dan membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka berdua kembali ke rutinitas sehari-hari mereka, tapi mereka berdua selalu memiliki waktu untuk bersama dan menikmati kebersamaan mereka. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah hal yang paling berharga dalam hidup, dan mereka berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk menjaga dan memperkuat cinta mereka. Suatu hari, Olivia dan Ardi memutuskan untuk memulai proyek baru bersama. Mereka berdua ingin membuat sebuah buku tentang cinta dan kebersamaan mereka. Dan mereka berdua mulai menulis cerita mereka. Mereka berdua bekerja sama untuk menulis buku tersebut, dan mereka berdua sangat menikmati prosesnya. Mereka berdua berbagi cerita dan pengalaman mereka, dan mereka berdua merasa sangat bahagia untuk dapat membagikan cinta mereka dengan orang lain. Setelah beberapa bulan bekerja keras, buku mereka akhirnya selesai. Mereka berdua merasa sangat bangga dengan hasil kerja mereka. Dan mereka berdua tidak sabar untuk membagikannya dengan orang lain. Buku mereka menjadi sangat populer, dan banyak orang yang membacanya dan terinspirasi oleh cinta dan kebersamaan Olivia dan Ardi. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan puas, dan mereka berdua tahu bahwa cinta mereka telah membawa kebahagiaan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Olivia dan Ardi terus hidup bahagia bersama. Dan mereka berdua tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Dan mereka berdua akan terus melakukan yang terbaik untuk menjaga dan memperkuat cinta mereka. Bersambung. Jika suka video ini, tolong bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe dan share. Karena satu like dan satu subscribe sangat berguna buat kami agar kami lebih semangat bekerja. Dan sesiapapun yang mendengarkan ini semoga Anda menjadi sukses, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur amin.